Kali ini adalah sebuah kasus kelainan yang terjadi pada area genitalia janin yang terjadi pada bayi laki-laki, di mana terjadi gangguan pada ujung saluran kencing yang kita katakan atau istilahnya adalah hipospadia. Jadi hipospadia itu adalah kelainan di mana ujung saluran kencing ini tidak berada pada ujung alat kelamin laki-laki, tapi pada daerah bawah dari ujung kemaluan itu. Jadi berpindah ke arah bawah, bukan pada ujungnya, sehingga bayi ini mengalami kesulitan berkemih. Nah, kasus ini sendiri pertama kali dirujuk karena kecurigaan adanya bagian kandung kencing yang membesar, yang kita katakan sebagai lower urinary tract obstruction. Pada awalnya gangguan terjadi pada air ketuban yang terlihat berkurang, namun lama-kelamaan ternyata air ketubannya kembali normal. Di sini kita bisa mengamati keseluruhan wajah janin juga terlihat normal. Tidak ada kelainan pada area wajah. Juga kita lakukan pemeriksaan genetika kromosom, mendapatkan genetika yang normal. Di sini kita bisa melihat struktur otak, kemudian struktur tulang hidung juga tampak normal. Kita lakukan pengukuran pertumbuhan bayi yang tampak normal pada biometrinya. Nah, di sini kita lihat lingkar perut yang terlihat membesar dengan ini adalah kandung kencing, dan kedua ginjal juga turut mengalami problem karena terjadi penyumbatan pada saluran kencingnya. Nah, di sini kita melakukan pengukuran biometri pertumbuhan janin, kesannya normal sesuai 25 minggu. Nah, di sini kita berfokus ke alat kelamin luar. Jadi bayi ini adalah bayi laki-laki, di mana ini adalah alat kelamin yang seolah-olah berbentuk seperti bunga tulip. Bunga tulip yang ada di Belanda, dia ada kelopaknya pada kiri kanan, dan ujung dari bunga tulip itu adalah kemaluan bayi, penis yang terlihat kecil. Ini adalah istilah yang kita namakan tulip sign atau khas dari kelainan hipospadia yang terjadi hanya pada bayi laki-laki. Jadi bayi ini mengalami penyumbatan pada saluran kencing bagian luar, disertai bentuk kelamin luar yang kita namakan hipospadia. Tentunya ini membutuhkan koreksi setelah bayi ini lahir pada bagian urologi untuk membetulkan rekonstruksi posisi dari kelamin bayi ini, entah apakah harus dilakukan sunat atau sirkumsisi, karena ujung uretra atau ujung saluran kencing itu berpindah pada bagian bawah dari kelaminnya. Nah, di sini ini adalah bagian yang kita namakan sebagai hipospadia. Jadi seolah-olah penis atau kelamin bayinya itu kecil. Seringkali ini disangkakan sebagai kelamin perempuan, dan bukan. Ini adalah bayi laki-laki dengan kelainan pada saluran kencing bagian luarnya. Karena genetika sudah kita lakukan membuktikan pada hasil bahwa ini adalah bayi laki-laki. Nah, ini adalah bagian saluran kencing yang mengalami penyumbatan pada bagian bawah sehingga ginjal juga ikut melebar.
Jadi setelah bayi ini lahir, kita harus segera mengkonsulkan pada bagian urologi untuk kita atur rekonstruksinya. Tulang punggung terlihat normal, tidak ada kelainan. Gambaran tulang belakang baik. Nah, ini adalah sekali lagi gambaran ginjal yang terlihat membesar. Dan kita harapkan karena air ketuban masih berfungsi bagus, artinya bayi ini masih bisa mengeluarkan kemih meskipun mungkin dalam kondisi merembes, tapi air ketuban masih dalam jumlah yang cukup karena air ketuban adalah produksi dari kemihnya bayi sendiri. Nah, di sini kita harapkan nantinya setelah lahir kita bisa melakukan tindakan untuk mengempeskan kandung kencingnya dan membuat kedua ginjal ini kembali berfungsi normal. Saya lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan invasif, misalnya kita mengeluarkan urin janin berkali-kali dengan memasang shunting atau kawat untuk dimasukkan pada kandung kencing bayi, karena umumnya akan lepas sendiri, sehingga lebih baik untuk tidak melakukan tindakan invasif pada saat dalam kandungan. Saya kira cukup untuk kita melakukan observasi sampai kemudian bayi ini lahir, lalu kita lakukan rekonstruksi secepatnya untuk mengevaluasi kandung kencing bayi yang membesar ini. Jadi intinya adalah saluran bagian kencing bagian luar dari kelamin luarnya harus segera kita rekonstruksi agar bayi ini bisa berkemih dengan normal, sehingga fungsi ginjal bisa pulih kembali. Jadi istilahnya ini adalah lower urinary tract obstruction dengan kelamin bagian luar mengalami hipospadia atau kelainan pada bentuk kelamin yang menyerupai bunga tulip. Jadi perlu kita lakukan rekonstruksi kelak bersama bagian urologi untuk membetulkan rekonstruksi dari alat kelamin luarnya ini. Ini adalah sekali lagi kondisi hipospadia, di mana kelamin bayi laki-laki ini terlihat kecil dengan bagian tengah yang terbelah dan ujung saluran berkemihnya ini pindah ke bagian bawah dari kelaminnya. Ini membutuhkan tindakan rekonstruksi pada saat bayi ini lahir. Ini adalah sebuah kasus hipospadia.